Selamat pagi saudara, satu lagi nama bakal calon wali kota Makassar yang digadang-gadangkan maju dalam pemilihan kepala daerah atau pemilu atau pilkada pada bulan September 2020 mendatang. Setelah beberapa calon saya sempat berbincang dengan mereka, kini giliran Taufikul Hidayat Ande Latif yang lebih dikenal dengan sapaan Dr. Onasis. Onasis, ya. Selamat pagi Dr. Onasis, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih Dr. Onasis di pagi hari ini sudah menyempatkan hadir di studio Kompas TV Makassar. Seperti biasa kita akan berbincang santai dengan para bakal calon wali kota Makassar ini, mengulik apa yang memotivasi mereka untuk maju dan meramaikan kontestasi pilkada di Makassar, Sulawesi Selatan, termasuk program-program yang akan mereka usung tentunya. Dr. Onasis, mungkin ada sebagian masyarakat yang mungkin saja belum mengenal Anda. Anda terlihat di baliho di mana-mana di sejumlah jalan di Kota Makassar, mukanya sudah terkenal, tapi mungkin di balik itu kegiatannya mungkin belum terlalu diketahui. Anda sendiri aktif sebagai seorang dokter dan kegiatan sehari-hari saat ini apa sih, Dok? Jadi saya ini dokter ya, sebagai spesialis radiologi. Kemudian saya ini mengajar di universitas sebagai dosen luar biasa di Unhas, bagian radiologi. Kemudian saya mengajar juga di Unismu, Universitas Muhammadiyah. Kemudian saya mengajar juga di ATRO, itu teknik radiologi. Jadi orang kalau belajar foto, kalau orang di foto ronsen, kalau bapak ini di foto ronsen, nah itu kan ada yang foto. Nah yang foto itu saya ajari supaya persepsinya sama antara dokter radiologi dan yang tempat orang fotonya itu. Nah itu saya mengajar di 3 tempat itu. Dan aktif juga sebagai dokter praktek gitu? Saya praktek di tempat praktek saya sendiri, dan saya berpraktek juga di rumah sakit haji. Itu hari Jumat Sabtu. Jadi Anda adalah seorang akademisi, dokter praktek, seorang pengajar juga seperti tadi, akademisi. Banyak juga kegiatan Anda ya? Alhamdulillah, dikasih kerjaan sama Allah ini masih ada. Waduh, Jadi nanti kira-kira jika terpilih meninggalkan itu semua atau bagaimana nih? Ya, itu kemarin waktu saya berpikir, kita ini dokter hanya bisa nolong, bantu orang satu-satu orang. Pasien itu hanya satu. Alhamdulillah praktek saya itu ya kurang lebih setiap malam 40 sampai 60 orang. Jadi hanya kalau di rumah sakit ya paling berapa puluh ya. Jadi tempat prakteknya yang lebih banyak begitu ya? Iya, karena kan setiap hari. Tapi Anda punya anggota ya? Ya banyak perawat, ada pegawai. Baik. Wah, nampaknya Anda sebenarnya sudah sibuk. Ngapain mau sibuk-sibuk lagi jadi wali kota, Pak? Betul. Karena apa ya ngomongnya, kalau kembali ke agama kalau saya ini ya, karena kalau dokter itu hanya bantu paling banyak 100 orang per hari, 50 sampai 100 orang per hari. Sementara kalau kita jadi pejabat ya, itu yang ditolong satu Makassar. 1 juta orang itu banyak, itu hak pilih nggak tahu berapa orang itu. Saya membaca ada sebuah ketulusan begitu ya, ingin membantu orang. Jika dirasakan sebagai seorang dokter hanya sedikit yang dibantu, Anda menganggap menjadi seorang pemimpin, membantu lebih banyak orang. Melayani orang itu hanya sekiranya ya 50 sampai 100. Sementara kalau kita jadi pejabat itu bisa sampai jutaan melayani orang. Wow, kita sudah mendengar apa yang menjadi sebagian motivasi itu, saya anggap sebagian motivasi. Nanti kita akan lebih banyak lagi terkait dengan motivasi lainnya begitu. Dr. Onasis, apakah Anda sebenarnya sudah secara resmi menyatakan dan mendeklarasikan diri maju sebagai bakal calon di pemilihan wali kota 2020? Ya, sudah. Alhamdulillah saya sudah mendaftar di beberapa partai. Ya, ada partai PDI, Nasdem, Golkar, PKB, Gerindra. Saya daftar di 5 partai itu. Saat ini sudah mendaftar di 5 partai ya? Sudah mendaftar di 5 partai. Anda saat ini maju sebagai calon wali kota atau sebagai calon wakil wali kota? Awalnya saya berpikir untuk maju menjadi wali kota. Awalnya. Berarti sekarang berubah? Saya berubah ya, karena begini, waktu di awal saya mau jadi wali kota karena kita mengatur ini banyak. Tapi setelah masuk ini belajar, ternyata ilmu kepemerintahan itu saya tidak punya.
Itu saya kalau tanya kedokteran, bidang kesehatan, sudah saya insya Allah bisa jawab, bisa ngapa-ngapain. Ada yang bohong-bohongi saya bisa. Ini saya dibohongi, ini dia main-main, ini dia gini, saya tahu. Tapi di luar ilmu kedokteran, kesehatan, saya mungkin belum. Sehingga ini uang rakyat 4,5 sampai 5 triliun itu saya dengar itu uang APBD, uang yang dikelola oleh pemerintah ini Makassar, saya dengar. Sehingga kalau ada apa-apa, saya bahaya. Karena kebodohan saya, karena saya kan belum belajar ini belum tahu sisinya ini pemerintahan, bagaimana apa pajak segala macam saya belum bisa. Sehingga saya mesti belajar dulu. Awalnya ingin maju sebagai calon wali kota. Kesini Anda mengubah tujuan menjadi calon wakil wali kota saja. Anda katakan karena tidak memiliki kemampuan memimpin dalam hal birokrasi ini yang terlalu mumpuni. Belum punya ilmu di situ. Apakah itu benar-benar alasannya? Bukan karena saat ini muncul 4 nama besar yang ternyata di dalamnya tidak ada nama Anda sama sekali. Betul. Saya sudah itu di bulan Oktober. Saya sudah bukan saat ini, sudah dari bulan Oktober, November itu, kan dari saya mendaftar itu mulai mau itu di bulan Juli-Juni. Kemudian saya masuk di dalam dan total, dan kemudian ada beberapa nasihat-nasihat dari orang tua, dan kemudian dari beberapa teman, dan saya sendiri berpikir kalau ini uang 5 triliun, 4,5 triliun itu kita kelola dan kita bodoh, kita ditipu itu sama orang, dan kesian rakyatnya. Kesian kita, tanggung jawabnya saya di akhirat susah. Bertanggung jawab sama Tuhan itu di akhirat itu lebih gawat daripada sama polisi-polisi itu. Sehingga saya langsung di bulan Oktober, November itu langsung saya mesti belajar dulu ini ilmu pemerintahan, bagaimana sistemnya, bagaimana di dalamnya. Baru saya kalau saya insya Allah terpilih kan menjadi wakil wali kota, saya mengikuti wali kota, sehingga saya belajar baik-baik di situ. Di bulan November Anda mengubah tujuan ya. Tujuan awalnya sebagai calon wali kota, kemudian berubah menjadi calon wali kota, wakil wali kota, begitu ya. Dan itu tadi sudah dijelaskan beberapa alasannya, termasuk terkait dengan ada proses yang harus dipelajari dulu oleh seorang Dr. Onassis begitu. Dan juga apakah boleh saya katakan dan juga merasa realistis dengan adanya survei-survei terakhir ini yang dimana 5 atau 4 besar tidak ada nama Anda di sana, Anda secara realistis tidak usah deh maju di 01, 02 aja nggak apa-apa? Itu awalnya bukan begitu. Awalnya benar-benar karena itu tadi yang tidak terlalu mahir begitu, tidak terlalu ilmunya tidak nyampe saya itu ilmu itu. Kalau uang saya pribadi habis itu tanggung jawabnya saya sendiri sama Tuhan. Tapi kalau ini uang rakyat ini bahaya kalau saya salah-salah. Waktu pendaftaran di partai tadi, apakah Anda menyatakan secara terbuka kepada mereka bahwa Anda sebenarnya ingin maju sebagai calon wakil wali kota saja? Tidak, 01 waktu semuanya itu 01. Semuanya itu waktu 01 kan sambil jalan saya belajar. Ini ya Allah susah juga. Kalau ditanya kedokteran apa ini ahlinya lah, itu selesai BPJS. Insya Allah saya bisa diapain saya bisa. Tapi macet, banjir, saya mesti tanya dulu itu banjir dari mana kemana. Saya baca bukunya ini secara klise gampang, secara klise jawaban klise mengatasi macet ya itu gampang. Jadi ceritanya Anda ingin belajar dulu begitu terkait dengan kepemimpinan, belajar juga kepada calon wali kotanya begitu. Tapi bukankah ajang ini bukan ajang coba-coba loh, Dok? Iya, makanya saya wakil wali kota dulu. Gitu. Kan belajar dulu. Kalau saya mau maju wali kota, saya akan coba-coba karena uangnya orang ini, uangnya rakyat ini kita kita pakai. Dosa itu kalau salah-salah. Baik Dok, kita terima penjelasannya ya. Nah Dok, Anda sudah mendaftar di 5 partai. Salah satunya tadi PDIP, Nasdem juga sudah ya, Gerindra, dan saat ini dari semua partai itu masih belum ada yang menunjukkan tanda-tanda siapa yang akan. Ada yang beberapa yang sudah menunjukkan tanda-tanda calon wali kota, seperti Golkar baru-baru ini sudah mengumumkan begitu ya. Tapi secara final belum ditentukan ya, masih ada proses lebih lanjut. Anda ada perkiraan nggak dari 5 partai yang Anda tempati mendaftar itu, adakah partai-partai yang berpeluang menjadi kendaraan Anda? Oh, insya Allah ada. Sampai hari ini saya masih yakin. Itu 2 partai ya. Saya masih optimis. Masih ada 2 partai yang meyakinkan, yaitu PDIP dan Nasdem.
PDIP dan Nasdem. Saya baca di koran, beberapa koran sosmed, saya ditempatkan oleh Nasdem sebagai 02. Oke, itu saya mengerti. Itu yang saya pantau langsung. Iya. Itu di media sosial Instagram dari Ketua Nasdem Sulawesi Selatan, yaitu Rusdi Mase, yang memasang foto Anda sebagai kandidat dua kandidat calon wali kota. Dan saya nomor satunya untuk 02. Kandidat utama untuk 02. Karena gambar Anda itu ada di dua-duanya, yaitu Dani Pomanto dan Irman Yassin Limpo. Alhamdulillah. Yang lainnya ada yang cuma ada di Dani Pomanto, ada yang cuma ada di Irman Yassin Limpo, dan Anda berada di dua-duanya. Calon wakil dari calon wali kota Dani Pomanto dan Irman Yassin Limpo. Mengapa bisa ya Anda yang namanya baru terkemuka pada 1 atau sekitar 6 bulan lalu, tiba-tiba kok bisa ada sinyal-sinyal begitu dari partai begitu ya? Saya kurang tahu juga itu ada apa ya. Saya tidak tahu, tapi dari awal kan memang sebelum saya mendaftar saya sudah ngomong semua sama, sudah silaturahmi lah sama semuanya ini. Saya mau maju, saya mau ini, dan yang serius itu mau menolong saya, membantu saya, memilih saya adalah Nasdem dan PDIP. Kalau PDIP itu saya kader. Oke, Anda kader PDIP? Kader PDIP. Sejak kapan? Sudah baru tahun ini ya. Tahun ini. Ya, kemudian saya baca juga makanya saya agak optimis di PDIP karena pidatonya Ibu Megawati bahwa akan dikasih ke kader. Kader yang maju di Pilkada Makassar itu hanya saya sama Yakin Panjalangi. Jadi tinggal berdua itu. Ya sudah, makanya saya optimis. Jadi ada sinyal-sinyal yang Anda baca gitu ya? Insya Allah ya, insya Allah. PDI dan juga Nasdem. Oke, menarik sekali begitu ya. Ini menarik karena seperti yang disampaikan tadi, tiba-tiba ini kan Dr. Onasius ini baru muncul sekitar 6 bulan lalu, kalau saya tidak salah. Dan tiba-tiba namanya terkemuka sebagai bakal calon wakil wali kota dari 2 orang dari usungan Nasdem, yaitu Irman Yassin Limpo dan juga Dani Pomanto. Menarik untuk kemudian mengetahui lebih jauh lagi tentang perjalanan Dr. Onasius ini untuk maju sebagai bakal calon wakil wali kota Makassar. Tapi setelah jeda berikut ini akan kita lanjutkan kembali, tetap bersama kami di Kompas Sulsel. Ada kepercayaan diri besar yang dimiliki oleh seorang Taufikul Hidayat Andelatif. Saya harus menunjuk nih karena nama Anda panjang nih ya. Tapi lebih singkatnya Dr. Onasius. Onasius aja. Dr. Onasius, Anda begitu percaya diri akan ada partai yang menunjuk Anda sebagai calon wakil wali kota Makassar begitu. Dan itu tadi sudah disampaikan Nasdem dan juga PDIP begitu. Anda kemudian di media sosialnya Ketua DPD Nasdem Sulsel berpasangan Irman Yassin Limpo dan juga Dani Pomanto yang akan diusung oleh Nasdem begitu. Apakah Anda sudah melakukan komunikasi dengan bakal calon wali kota Dani Pomanto kah, Irman Yassin Limpo kah, atau calon wali kota lainnya? Begini, ini yang saya suka di politik, bahwa semua kita itu cair. Cair, mengalir, itu apa namanya? Siapa saja kita diajak ngobrol, siapa saja salaman, belum kenal pun kita salaman, ngobrol apa adanya. Beda sama dokter loh. Ya, ini saya suka ini di politik karena masuk warung kopi ngobrol sama siapa ini, tapi ya kita ngobrol saja. Nah, apalagi tuh bakal calon yang wali kotanya, semua saya sudah saya sudah ngobrol, sudah semua itu. Dan bukan satu kali. Apa yang Anda bicarakan dengan mereka? Banyak. Pak Irman Yassin Limpo sudah? Sudah. Dan Pak Dani sudah. Pak Ical sudah. Api sudah. Dr. Fadli sudah. Pak Sadap sudah. Semua hampir sudah. Sudah berkomunikasi? Sudah komunikasi, sudah ngobrol. Apa yang Anda komunikasikan dengan Pak Dani misalnya? Banyak hal ya. Contohnya kan kemarin karena urusan partai ya. Bagaimana partai, apakah sudah urus, apa segala macam. Saya bilang, saya urus semua. Tapi yang mana yang jadi? Mengarah nggak pembicaraannya secara inti soal Anda ingin menjadi 02 dari mereka? Kalau sebenarnya mereka itu lebih jago di saya ya. Pengalaman mereka di politik itu sudah jago. Saya lihat itu waktu ngobrol-ngobrol sama mereka, mereka sudah tahu ini
kamu hanya sampai di 02. Seperti sekarang ini baru, oh pantas dia ngomong ini ya, pantas dia ngomong ini ya. Ngerti? Mereka bicarakan seperti itu? Bukan, saya baru mengerti setelah lewat-lewat. Waktu ngobrol begini belum. Kan memang pengalaman saya di politik ini belum baru ya? Iya. Mereka, oh ini ya, oh ini. Sekarang baru, oh ya pantas dia ngomong ini, pantas dia ngomong ini. Nah begitu. Apakah Anda secara resmi hanya atau yang komunikasi yang Anda lakukan ini hanya sekedar basa-basi, berbicara komunikasi biasa, atau secara resmi melamar mereka begitu? Oh tidak, kalau melamar saya basa-basi segala macam itu ngobrol, karena saya serahkan itu pasangan sama partai. Bukan saya yang menentukan kan. Saya mau menang, apalagi partai, pasti dia mau lebih menang, dan otak saya cuma satu, sama tim saya paling berapa orang. Otaknya partai itu, di dalam itu sudah berpengalaman tahunan di bidang ini. Masa kita nggak percaya sama dia? Jadi memang menyerahkan kepada partai sepenuhnya. Saya serahkan sama dia, yang mana pasangan saya, pasti dia pilih yang terbaik. Yang mana pasangan Anda dia pilih yang terbaik? Dua orang, Dhani Pomanto dan Irman Yassin Limpo. Anda pilih siapa? Oh tidak, saya partai yang urus. Saya memancing Anda. Iya. Saya hanya tidak mau mengatakan kalau sudah itu saya hanya berdoa saja. Semoga Allah beri yang terbaik untuk saya. Jadi saja. Kemudian nanti ketika ditunjuk berpasangan dengan siapa Anda terima saja? Terima saja, karena itu mereka orang partai sudah bertahunan. Sudah tahunan di partai, sudah tahunan ngurus ini politik. Dia pasti tahu yang mana bisa menang, yang mana kalah, yang mana ini. Dia pasti ada pertimbangannya. Otak saya ini cuma satu. Cuman sama tim saya berapa orang. Dia ini partai besar sekali. Pengalamannya sudah bertahun-tahun. Jadi kita mesti percaya itu. Saya percaya sama mereka itu. Oke, Anda serahkan sepenuhnya kepada partai, karena yang menentukan berpasangan dengan siapa adalah partai. Tentunya ada komunikasi yang dilakukan dengan para calon wali kota dan calon wakil wali kotanya begitu ya. Kita nantikan saja siapa yang akan ditunjuk begitu ya. Karena sekali lagi ini belum pasti ya. Ini hanya sebuah sinyal-sinyal saja yang dikirimkan oleh beberapa orang begitu ya. Baik itu partai maupun dari ketuanya begitu ya. Baik, selanjutnya kita berbicara program begitu ya. Anda kan sebagai calon wakil wali kota secara terang-terangan, sekali lagi belum banyak bursa atau bakal calon wali kota yang menyatakan diri menempati posisi 02 saja. Itu belum terlalu banyak begitu ya, pada menyatakan diri sebagai calon wali kota begitu ya. Anda secara terang-terangan ya 02 aja begitu ya. Apa kemudian yang menjadi program yang kemudian nantinya ketika Anda memang benar ditunjuk oleh partai lalu benar juga terpilih, apa yang menjadi visi program yang Anda prioritaskan untuk Makassar? Jadi kan bidang saya ini kesehatan. Saya dokter di rumah sakit dan klinik sendiri. Saya biasa berhadapan sama orang-orang yang sakit. Sehingga kalau saya insya Allah jadi wakil wali kota, saya minta di ikut nimbrung, ikut itu ke wali kotanya saya, insya Allah itu tolong kesehatan libatkan saya jauh di dalam. Karena kesehatan itu pasti. Saya sekolah dari dulu sampai hari ini itu masih mengajar di kesehatan. Ya, Anda jagonya lah ya. Di bidang Anda jagonya di bidang kesehatan. Saya minta di situ urusan saya. Saya minta diturut rembuk apa segala macam. Oke, kita coba deh sedikit deh. Permasalahan kesehatan di Makassar ini kan banyak warga miskin yang kemudian tidak tercover di BPJS. Banyak kemudian warga yang mempermasalahkan BPJS-nya yang kemudian belibet, dan juga kasus-kasus gizi buruk yang terjadi di Makassar. Contoh kecil yang Anda programkan terkait dengan itu apa? Ini kan kalau gizi buruk itu ada orang kena gizi buruk, itu Tuhan marah sama tetangga-tetangga apa segala macam. Sementara kita ini punya program posyandu. Posyandu itu kalau jalan dengan baik, yang terlibat masyarakat yang terlibat banyak, itu nggak ada itu, karena keburu ketahuan. Ditahu sama di posyandu itu. Kalau RT RW-nya ikut terlibat. Berarti Anda menyatakan posyandu sini belum terlalu diaktifkan, belum terlalu berperan aktif begitu? Lebih diaktifkan lagi. Ya, sudah aktif tapi perlu ditingkatkan lagi. Ditingkatkan lagi itu, dia punya orang-orang relawan-relawannya. Mungkin dikasih insentif kah atau mungkin apa, saya tidak tahu. Daripada gizi buruk
kena, ada orang kena gizi buruk, yang bertanggung jawab pemerintah loh. Yang dilibatkan lebih banyak, RT, RW, istri Pak RT, segala macam itu dilibatkan. Dia mesti kasih tahu yang mana yang gizi buruk, yang mana yang orang berobat nggak punya uang. Di situ kan karena itu posyandu itu sampai ke level Pak Camat, apa di lurah-lurah RT, itu. RW. Iya. Itu terkait dengan gizi buruk begitu ya. Soal pelayanan dari petugas kesehatan, pelayanan dari rumah sakit dan lain, apa yang akan Anda lakukan untuk memaksimalkan kembali itu semua? Ya kan ini kita memang ini ada apa ya di BPJS ini, itu bagus untuk rakyat. Itu BPJS itu bagus ya, karena semua bisa tercover. Kalau 1-2 nggak kena, terlewatkan, itu ya namanya juga kita lagi belajar. Itu biasa itu. Kemudian memang petugas-petugasnya juga ini juga timbul masalah karena jumlah rumah sakit kita terbatas dengan jumlah kamar yang terbatas. Ya, jumlah kamarnya kita di rumah sakit di Makassar ini belum banyak. Sedangkan begitu orang dapat BPJS, semua mau berobat. Nah, itu bermasalah juga. Sehingga mungkin kita tambah rumah sakit, tambah supaya tambah kamar, tambah ini. Ya begitu. Karena memang itu dulunya orang sakit tidak berobat karena nggak punya uang. Tapi ketika Anda mengatakan tambah rumah sakit, itu kan salah satu program jangka panjang begitu. Membangun rumah sakit tidak begitu cepat. Mengapa tidak memaksimalkan rumah sakit yang ada saja, tenaga medisnya diperbanyak, kemudian kemampuan mereka ditingkatkan lagi agar tidak terjadi malpraktik dan lain-lain? Bukan, jadi itu memang jangka panjang itu bikin rumah sakit. Maksudnya rumah sakit yang sudah ada pun itu memang mesti ditambah kamarnya. Ya, ditambah kamar itu. Jadi biasanya kamar, ya? 250 menjadi 500, 500 menjadi. Pokoknya ditambah kamar dengan rumah sakit yang sudah ada. Kemudian mengenai ke jumlah, memang kita bermasalah juga. Ini masalah ya, karena jumlah pasien itu bertambah. Baik. Itu masalah kesehatan begitu ya. Anda mengatakan kalau Anda terpilih, ditunjuk sebagai bakal calon wakil wali kota, kemudian terpilih begitu, Anda berharap masalah kesehatan diserahkan sepenuhnya kepada Anda begitu. Turun rembuk ya, turun rembuk banyak. Begitu ya. Tapi kalau misalnya saya berbicara tentang penanganan kemacetan, nggak pantaskah saya berbicara dengan Anda sebagai wakil wali kota? Seharusnya kan juga harus mengetahui. Semuanya gitu. Kita kan mesti belajar ya. Cuman pada saat kan itu pasti mereka rapat segala macam. Nah, kalau mengenai kesehatan saya akan terlibat langsung. Biarpun macet juga akan terlibat, tapi itu kalau kesehatan saya lebih, insya Allah itu lebih ahli dibanding yang orang-orang itu. Begitu. Begitu ya. Jadi tetap ada komunikasi dan koordinasi yang dilakukan. Kan kita belajar. Jadi semua mau banjir kayak mau apa, kayak semua bidang itu ya tetap saya mesti belajar. Karena kan makanya saya kenapa 02, karena ilmu saya belum sampai. Dengan belajar 5 tahun ini insya Allah saya bisa itu semuanya, itu mengerti lah. Setidaknya mengerti. Tidak kalaupun saya suatu saat insya Allah menjadi wali kota, saya tidak dibodoh-bodohi oleh bawahan, karena saya mengerti. Nah begitu. Bagaimana kemudian membangun hubungan yang harmonis dengan, ini kita berbicara ke depan gitu ya, berbicara ketika memang ada nasib Anda sebagai wakil wali kota Makassar, bagaimana membangun hubungan yang harmonis dengan sosok pemimpinnya, wali kotanya. Kita ketahui beberapa waktu lalu kita disuguhkan dengan pemimpin yang nampaknya ada jarak begitu dengan wakilnya, dengan yang lain dan lain-lain. Itu bagaimana menurut Anda? Jadi kan itu prinsip dasar itu. Itu anak buah tidak boleh lebih bos dari bosnya. Biar bagaimana itu bos, ketuanya kita, jangan merasa sok jago. Jadi tidak boleh kita jalan, kasarnya nih kalau jalan, jangan kau jalan di depan. Kau jalan itu di belakang, minimal paling maksimal di sampingnya. Kalau kau melangkah ke depan, kau yang bos, bukan ini yang bos. Anda amati yang sebelumnya begitu? Saya tidak, maksudnya tidak mengarah ya. Tadi kan pernah ditanya, saya ya posisinya mesti begitu. Jangan merasa lebih hebat dari
bosnya. Apalagi ini apalagi kalau saya bidang baru ini bagi saya ini pemerintahan ini. Jadi pasti saya nggak ngerti apa-apa. Berarti Anda akan menempatkan diri di belakang atau di samping, paling maksimal di samping begitu ya. Bukan di depan begitu. Ya. Oke, baik. Itu trik untuk menjaga keharmonisan gitu ya. Karena saya berbicara soal ini tidak hanya berpatokan kepada beberapa daerah saja di Indonesia juga itu terjadi kan. Anda sendiri pasti melihat ada beberapa pimpinan kepala daerah yang kemudian tidak harmonis begitu dengan wakilnya dan lain-lain. Tadi semua ini kita berbicara tentang program, kemudian saya terpaksa juga sedikit ke belakang begitu, karena kita masih menunggu keputusan partai terkait dengan utusan mereka. Benar Anda tidak ingin melalui jalur independen ya? Tidak, saya nggak kepikiran itu. Tapi ketika Anda memutuskan untuk tidak maju di jalur independen, lalu menunggu usungan partai, suatu saat nanti partai ternyata tidak memunculkan nama Anda, Anda kan jadi penonton saja. Iya, karena saya ini berdoa, kita ini beragama Islam, tetap itu berdoa dan bekerja. Kita berdoa, yang ya Allah beri yang terbaik. Yang terbaik itu bisa jadi, bisa tidak. Kalau tidak berarti itu terbaik dari Allah. Sudah, itu saja. Saya punya, mudah-mudahan itu saya punya prinsip terus. Sesuatu yang kita usaha dan kita tidak dapat, sudah berdoa, ya itu yang terbaik. Karena kalau kita paksa, saya takut ada apa-apa. Karena kita berdoa, kita yakin sama Allahnya kita. Kita yakin sekali, pasti Dia kasih yang terbaik. Baik. Bagaimana kemudian nanti ketika misalnya memang ada nama Anda muncul begitu untuk menggait suara dari masyarakat Makassar tidak mudah loh begitu ya. Kemudian kalau berbicara tentang sosok pemimpin, wakil wali kota juga adalah pemimpin dari sebuah kota begitu ya. 02-nya sebuah kota begitu ya. Berbicara tentang kepemimpinan, modal kepemimpinan apa yang Anda miliki sehingga berani maju sebagai seorang pemimpin di Makassar? Secara kecil-kecilan dulu, kita ini kan sekolah dulu. Saya di SMP sudah jadi apa itu istilahnya OSIS SMA. Kemudian sekarang ini pun saya punya usaha ya, punya pegawai. Dan itu kan dilatih juga, dan bapak saya juga dulu melatih saya untuk segala macam itulah. Insya Allah itu tidak ada masalah. Karena kalau ada masalah saya nggak begini. Insya Allah bisa. Dan berarti Anda mengatakan bahwa sambil menjalani semuanya, Anda akan ambil pembelajaran dari setiap apa yang Anda jalani begitu? Iya, insya Allah. Insya Allah. Baik. Di Makassar nanti di bulan September begitu akan diadakan pemilihan wali kota Makassar. Menarik kemudian untuk menantikan siapa saja yang akan maju sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota. Nama Anda sudah ada di salah satu partai begitu ya. Tapi untuk maju kemudian partai nampaknya tidak ada satu partai pun di Makassar yang bisa mengusung sendiri calonnya begitu. Harus ada koalisi begitu. Betul. Apa yang Anda lakukan ketika nanti Nasdem benar-benar menunjuk Anda sebagai salah satu menunjuk Anda sebagai calon wakil wali kota? Apa yang Anda lakukan untuk kemudian mendapatkan dukungan dari partai lain? Kan saya ini kader PDIP. Berarti PDIP yang sudah, insya Allah itu sudah 6. Kemudian Nasdem kan saya sudah komunikasi terus. Dengan komunikasi itu dibuktikan dengan berita di koran atau di sosmed. Bagaimana dukungan keluarga terhadap pilihan Anda ini? Kan dari awal saya sudah ngomong. Dari awal saya mau maju, saya sudah ngomong sama keluarga saya. Sepupu saya, om, tante, semua saya sudah ngomong. Dan mereka bilang, ya sudah, coba, apa ini kita mulai. Ya sudah. Insya Allah keluarga bantu saya. Semua. Saya ini rumpun keluarga saya, bapak saya dari Enrekang, ibu saya dari Jenik Ponto. Sudah insya Allah itu. Asal itu dia bilang, kalau kau maju ya kita kekal. Insya Allah. Baik, menarik begitu untuk menantikan begitu ya. Saya ingin memberikan kesempatan terakhir kepada Anda begitu, bukan mengajak Anda untuk kampanye memilih Anda begitu. Saya ingin memberikan kesempatan untuk Anda menghimbau masyarakat untuk bisa menjaga menjaga kedamaian di proses pemilihan wali kota di September mendatang, kemudian bagaimana mengajak masyarakat memilih pemimpin yang benar-benar berdasarkan hati nurani mereka begitu. Jadi ini kan ajang 5 tahun sekali. Jangan gegabah, terutama jangan emosi. Itu menang kalah itu biasa dalam pertandingan itu, dalam ini biasa. Jangan sampai kita menjadi berantem atau kakak sama adik menjadi
apa nih kayak kemarin pilpres saya lihat ada bersaudara kok jadi nggak baku ngomong. Padahal ini ajang 5 tahun sekali. Iya, padahal presidennya sekarang udah berteman. Dan presidennya kan sudah berteman. Ngapain? Ngapain itu begitu-begitu? Dan itu silaturahmi itu kan Tuhan punya. Allah senang itu kita bersilaturahmi. Jangan sampai putus gara-gara ini politik. Ya itu saja. Baik. Pesan yang sangat bijak begitu dari seorang Dr. Onassis yang kemudian nampaknya tinggal menunggu waktu apakah dia akan ditunjuk oleh partai sebagai bakal calon wakil wali kota. Terima kasih Taufikul Hidayat Andelatif, Dr. Onassis yang kemudian sudah berbagi bersama saya di kesempatan pagi hari ini. Semoga kedepannya kita berharap semua orang yang maju di pemilihan wali kota Makassar ini orang-orang yang memiliki program yang kemudian benar-benar ingin memajukan kotanya, memajukan rakyatnya ya. Saya yakin semua calon yang nanti terpilih itu adalah orang-orang baik yang mempunyai visi yang baik, termasuk seorang Dr. Onassis juga. Amin. Terima kasih Dr. Onassis sudah hadir di studio Kompas TV Makassar. Demikian perbincangan saya untuk kesempatan pagi hari ini dengan Dr. Onassis, dan selanjutnya kita nantikan di 23 September 2020 mendatang, di mana orang akan memilih siapa yang akan memimpin Makassar 5 tahun ke depan. Sekian untuk sesi dialog, tetaplah bersama kami. Untuk informasi lainnya akan disampaikan oleh rekan saya setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih. Mari.